nomor 1. Waktunya 1 menit dimulai dari sekarang. Silahkan. Oke, waktu 1 menitnya sudah hampir habis. Teman-teman semua siapkan jawaban yang menurut teman-teman dan kakak-kakak semua paling benar. Oke, 5, 4, 3, 2, 1. Baik, silakan mudah-mudahan kakak-kakak semua. Boleh dijawab untuk soal nomor 1-nya. Nah, oke, jawabannya serempak nih untuk soal nomor 1 nih. Mungkin ada yang ingin memberikan penjelasan mengapa menjawab B di soal nomor 1 ini, silakan. Sebelum dilanjut ke Bu Adel. Oke. Silahkan. Ada jawaban lain atau mungkin ada yang ingin memberikan alasan untuk soal nomor 1, boleh dipersilakan. Silakan. Mungkin dari Bunda Ernawati, Bunda Hardianti, silakan. Silakan. Ada yang ingin memberikan alasan? Boleh, silakan. Oke, jika tidak soal nomor 1 langsung ya, Bu Adel menjelaskan kira-kira jawabannya benar atau malah ada jawaban lain yang lebih benar, silakan. Oke, terima kasih Mbak Eka dan terima kasih buat bunda-bunda semuanya ya. Oke, ini mudah-mudahan benar berjamaah ya Mbak Eka ya. Semua tidak ada yang di luar dari B. Oke, jadi yang ditanyakan di sini memang informasi apa yang paling tepat pada kasus di atas, karena memang pada kasus itu bahwa ada seorang perempuan dengan usia yang masih produktif 23 tahun, anak pertama. Ya Bunda datang ke TPMB, apa sih keluhannya gitu ya? Mual muntah pada pagi hari, itu 3 hari yang lalu, dan hasil anamnesisnya juga muntah 2-3 kali, sehingga membuat ibu tersebut nafsu makannya itu menurun. Nah, sementara vital sign-nya semua itu dalam kondisi normal gitu ya Bunda ya. Jadi informasi apa? Benar sekali Bunda. Jadi informasi yang kita sampaikan kepada ibu tersebut adalah tentang fisiologi kehamilan. Kenapa? Tadi kan sudah disampaikan bahwa ibu tersebut masih usia kehamilannya 10 minggu. Dimana kalau kita berbicara yang namanya selama kehamilan itu, hormon-hormon itu meningkat semua Bunda. Jadi mual muntah di pagi hari itu salah satu karena memang adanya rasa ketidaknyamanan yang fisiologi ya Bunda ya, di mana itu terjadi pada kehamilan trimester awal disebabkan karena yang namanya peningkatan hormon, terutama hormon HCG. Nah, stimulasi peningkatan kadar hormon HCG di dalam darah selama trimester awal atau trimester pertama itu mengakibatkan efek yang pedih pada lapisan perut, membuat naiknya kadar estrogen, peregangan yang cepat juga dari tonus otot rahim, itu yang menyebabkan kelebihan asam lambung, kemudian ibu itu merasa mual dan muntah. Jadi memang hal-hal seperti ini yang kita sampaikan kepada ibu tersebut, kenapa sih kok terjadi hal-hal seperti itu? Jadi kalau ibunya ataupun ya pasien kita itu sudah mengerti tentang kenapa kok bisa terjadi itu, sehingga nanti ibunya merasa
anteng, merasa tidak khawatir begitu ya Bunda ya. Karena kalau di sini kan ini belum termasuk hiperemesis gravidarum. Kalau hiperemesis gravidarum itu nanti salah satu ciri khasnya adalah ada epigastrium juga begitu. Kalau yang tadi ini masih dalam kondisi normal semuanya. 3 hari yang lalu ibunya mual dan muntah. Kemudian kenapa kita tidak pilih A, C, D, atau E gitu? Itu nanti setelah kita jelaskan fisiologi kehamilan, kemudian kita akan membicarakan hal-hal yang lain yang berhubungan kasus ini apa, itu tadi mual muntahnya, itu adalah hal yang wajar atau yang sering muncul pada saat kehamilan, terutama di trimester awal. Begitu ya Bunda ya, kalau imunisasi TT kan tidak disebutkan di situ ya Bunda ya, apakah ibunya sudah pernah imunisasi atau tidak ada di dalam kasus. Jadi kalau memang tidak ada di dalam kasus, walaupun mungkin itu benar, itu kita silang saja Bunda. Begitu. Terima kasih Mbak Eka. Baik, terima kasih juga Bu Adel Ya, atas penjelasannya. Gimana siap. untuk Bunda-bunda dan teman-teman semua, ada yang ingin ditanyakan atau ingin didiskusikan untuk soal nomor 1-nya? Paham ya? Berhubung semuanya betul nih, menjawabnya betul, mungkin Berarti udah paham ya Mbak paham. Eka, luar Iya, biasa. Oke. luar biasa. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Waktunya masih sama 1 menit, dimulai dari sekarang. Silahkan. Baik, waktunya 5, 4, 3, 2, 1. Baik, silakan dijawab untuk soal nomor 2-nya. Oke. B lagi, apakah ada jawaban selain B atau mungkin boleh satu orang memberikan alasannya mengapa menjawab option B? Silakan. Dari Bunda Indah. Oke. Bunda Arina, silakan. Ya, izin baik Kak. Silakan. Di sini ditanyakan apakah tindakan awal yang dilakukan pada kasus tersebut. Nah, di sini jelas ya, seorang ibu melahirkan anak keduanya, baik lahir di bidan menyuntikkan oksigen 10 unit. Nah, setelah 15 menit plasenta juga belum lahir. Jadi tindakannya adalah menyuntikkan oksitosin yang kedua. B. Terima kasih. Baik, terima kasih Bunda Arina untuk jawabannya. Oke, mungkin langsung saja ke Bu Adel karena semuanya menjawabnya sama nih B. Jadi Bunda Arina mungkin mewakili. Melakukan penyuntikan yang pertama setelah lahirnya bayi itu kita menyuntikkan oksitosin yang pertama ya Bunda 1 menit. Kemudian biasanya kan langsung terjadi ini ya Bunda pengeluaran plasentanya. Akan tetapi kalau dalam waktu 15 menit itu di dalam soal juga setelah diberikan oksi yang pertama 1 menit atau 10 unit ternyata dalam 15 menit itu tidak terjadi pengeluaran pelepasan plasenta, maka kita berikan atau kita lakukan pemberian oksitosin yang kedua itu sesuai dengan APN ya Bunda ya 10 unit. Mungkin bisa Mbak Eka untuk slide-nya. Oke, kemudian yang kedua kita lakukan kateterisasi jika memang full blast ataupun terjadi kandung kemihnya penuh.
Kemudian kita siapkan atau kita minta keluarga untuk menyiapkan rujukan. Kemudian setelah kita memberikan oksitosin 10 unit yang kedua, kita lakukan PTT kembali sampai menunggu 15 menit. Karena memang prinsip kita ataupun teori mengatakan bahwa setelah 30 menit plasenta tidak lahir, maka kita sudah mendiagnosa bahwa terjadi retensio plasenta. Seperti itu ya Bunda ya, kalau ini sih sudah runut ya sesuai dengan APN. Jadi nggak bisa apa namanya itu nggak bisa yang nomor 27 ke nomor 25 misalnya seperti itu sesuai dengan APN 60 langkah. Terima kasih Mbak Eka. Baik, terima kasih juga Bu Adel, terima kasih juga Ya. bunda-bunda semua. Oke, berarti soal nomor 2 juga kita betul berjamaah lagi. Keren banget, tepuk tangan dulu kali ya biar makin semangat untuk soal-soal Keren, selanjutnya. keren luar biasa Mbak Eka. Keren. Oke, apakah soal nomor 3 bakalan sama nih Bu ya? Coba kita lihat. Baik. Soal nomor 3, waktunya masih sama 1 menit. Dimulai dari sekarang. Baik, waktunya saya hitung mundur. 5, 4, 3, 2. Boleh langsung dijawab untuk soal nomor 3. Oke, jawaban dari Bunda Arina D. Nah, oke, beda jawaban nih untuk soal nomor 3. Ada yang menjawab B, ada yang menjawab D. Oke, mungkin ada yang ingin menjelaskan? Silahkan. Silahkan, mungkin dari Bunda Aniza Kurniasari, boleh? Oke, Bunda Rina, baik, silahkan. Izin Mbak ya, mohon maaf kalau salah. Silakan. Iya. Nah, menurut yang ditanyakan asuhan kebijakan apakah yang paling tepat pada ibu tersebut? Di sini ibunya habis melahirkan 6 jam yang lalu di PMB. Kemudian ibunya merasa lelah, mengeluh mulus-mulus, hasil pemeriksaannya bagus semua, ASI keluar sedikit berwarna kekuningan. Oh ya ya. Yang baik. Oh ya Bu, ini kan ASInya sudah keluar ya, ASI sudah keluar sedikit berwarna kekuningan. Tapi ibu, menurut saya Bu ini mengajukan istirahat yang cukup karena ibunya baru saja melahirkan 6 jam yang lalu. Tapi itu Bu, mohon maaf kalau salah ya Bu. Jawaban saya D. Baik, Mbak. Jawaban dari Bunda Rina D ya berarti ya, menganjurkan istirahat cukup. Oke, baik, silakan mungkin langsung ke Bu Adel. Oke, terima kasih Bunda Arina yang sudah memberikan respon ya. Ada yang menjawab B, ada yang menjawab D, tapi nggak ada yang menjawab C ya Bunda-Bunda ya. Oke, kita bahas ya. Jadi di dalam kasus itu bahwa ibu telah melahirkan 6 jam yang lalu. Kita ingat Bunda bahwa ada yang namanya perdarahan postpartum early atau perdarahan postpartum primer yang itu muncul sampai 24 jam. Kemudian setelah itu kalau terjadi perdarahan kita yang sebut dengan perdarahan sekunder. Nah, ini 6 jam ya Bunda ya. Hasil anamnesanya ibu merasa lelah, mengeluh mules-mules, kemudian TTV-nya semua dalam kondisi normal dan ASI keluar sedikit berwarna kekuningan ya. Kalau ini mungkin karena memang kolostrumnya sudah keluar ya Bunda, itulah fungsinya kita melakukan IMD terhadap bayi ya. Kita melakukan inisiasi menyusui dini dengan kita melekatkan
dalam kondisi skin to skin atau bayinya tidak memakai pakaian apapun, begitu juga dengan ibunya. Nah, yang ditanya Bunda di sini adalah asuhan kebidanan apakah yang paling tepat pada ibu tersebut. Jadi yang ini yang benar adalah sesuai dengan kunjungan masa nifasnya itu ada 4 kali ya Bunda, 6 jam sampai 2 jam 2 hari postpartum, kemudian 3 sampai 7 hari postpartum, kemudian 8 sampai 28 hari postpartum, dan 29 sampai 42 hari masa postpartum. Nah, di sini yang kita perhatikan clue-nya adalah 6 jam setelah melahirkan. Jadi yang benar jawabannya adalah mencegah terjadinya perdarahan. Nah, arti daripada mules-mules itu sendiri bahwa terjadi kontraksi, begitu ya Bunda. Semakin ibu merasakan mules, berarti kontraksi itu berjalan dengan baik ataupun adekuat. Nah, ini dia Bunda. Asuhan 6 sampai 8 jam setelah persalinan itu, satu, mencegah perdarahan masa nifas karena atonia uteri. Karena atonia uteri ini biasanya muncul terjadi pada saat perdarahan postpartum primer atau early hemorrhagic. Kemudian mendeteksi dan melakukan perawatan penyebab lain dari perdarahan tersebut, kemudian melakukan konseling pada ibu dan anggota keluarga bagaimana cara mencegah perdarahan. Kemudian di situ ada pemberian ASI awal. Tadi kan di awal itu disampaikan sudah ada keluar ASI berwarna kuning, berarti kolostrumnya ya Bunda. Kemudian menjaga kehangatan bayi supaya tidak terjadi hipotermi, dan yang terakhir adalah kita sebagai petugas kesehatan itu harus mendampingi ibu lebih kurang 2 jam pada saat masa pertama ya Bunda ya, sehingga kita bisa mengetahui apakah ada permasalahan nanti terhadap bayinya. Seperti itu Bunda. Jadi jawaban yang benar adalah mencegah terjadinya perdarahan. Itu asuhan kebidanan yang kita lakukan. Maka kan kita tidak sembarang meninggalkan ibu dulu ya Bunda semuanya. Jadi kita harus betul-betul memperhatikan kondisi daripada si ibu maupun si bayinya. Begitu Mbak Eka. Oke, baik. Terima kasih, Bu Adel. Oke, untuk Siap. soal nomor 3 berarti kita meleset berjamaah ya. Ini ada yang Ya. menjawab C, tapi setelah dikeluarkan kunci jawabannya, nggak apa-apa. Salah berjamaah. Iya, Oke. betul. Nggak apa-apa Bunda. Nggak apa-apa. Jadi kita sharing, betul. Betul. Ada yang ingin didiskusikan untuk soal nomor 3 sebelum kita lanjut ke soal nomor 4? Bagaimana? Sudah paham? Lanjut, Mbak Eka. Lanjut. Baik, kita lanjut ke soal nomor 4. Waktunya 1 menit dimulai dari sekarang. Silahkan. Nah, waktunya sudah mau habis. 5, 4, 3, 2. Boleh dijawab untuk soal nomor 4 kira-kira. Oke, ada yang menjawab B, ada yang menjawab C. Satu orang nyelip, nggak apa-apa. Mungkin ada yang ingin memberikan alasan mengapa menjawab option B atau menjawab option C, atau mungkin ada jawaban lain. Oke, silahkan Bunda Arina. Iya, izin lagi Mbak. Iya, Nah, silahkan. ini yang ditanya refleks primitif apakah yang ditunjukkan pada kasus di atas. Nah, ini jelas ya kasusnya bayinya itu melahirkan 2 jam yang lalu, kemudian kemudian diberikan ASI, bayi menghisap kuat saat puting susu ibu ditempatkan dalam mulut bayi. Jadi dia kan menghisap kuat. Menurut saya itu refleks sucking. Oke, Kasih Mbak. baik. Terima kasih Bunda Arina. Mungkin ada lagi yang ingin memberikan alasan. Ada beberapa juga menjawab C nih. Mungkin ada dari tim C. Routing itu mencari rasanya Mbak. Oke, baik. Silahkan Bu Adel.
Oke, terima kasih Bunda Arina. Luar biasa dari kemarin Bunda Arina ini memang Iya. aduh. Oke, terima kasih. Oke, tadi pertanyaannya adalah refleks primitif. Nah, ini yang perlu saya sampaikan ya Bunda ya. Pada bayi terdapat 3 jenis refleks yang berhubungan dengan proses menyusu. Satu adalah rooting refleks atau refleks mencari puting susu. Nah, nanti bisa kita jawab ya Bunda, apakah itu rooting, apa itu saking atau moro itu ya Bunda. Di mana yang namanya refleks rooting ini, bayi akan menoleh ke arah pipi kalau pipinya kita sentuh. Kemudian bayi itu akan membuka mulutnya apabila bibirnya disentuh dan berusaha untuk menghisap benda yang disentuhkan tersebut ke dalam bibirnya. Begitu ya Bunda, kalau yang refleks mencari puting susu ataupun tadi rooting refleks. Itu yang pertama. Tadi saya sampaikan ada 3 ya Bunda ya. Yang kedua, Bunda, yang di langit di mulut pada bayi tersebut menimbulkan adanya refleks mengisap, di mana isapan ini akan menyebabkan areola dan puting susu ibu akan tertekan oleh gusi, lidah, dan langit-langit bayi, sehingga sinus lactiferus yang ada pada payudara ibu itu di bawah areola itu akan tertekan dan ASI bisa terpancar keluar. Itu yang untuk saking yang artinya refleks mengisap. Jadi bisa kita jawab nanti ya Bunda. Kemudian yang ketiga adalah refleks menelan atau swallowing reflex. Berarti yang D, berarti yang menelan ya Bunda, di mana ASI di dalam mulut bayi itu akan didorong oleh lidah ke arah faring sehingga menimbulkan refleks menelan. Jadi kalau dikatakan pada saat menyusu hanya ada 3 refleks itu, sucking, rooting, atau swallowing, atau yang B, C, D. Kalau tonic neck sama moro itu tidak termasuk dalam menghisap gitu ya Bunda ya. Kita tinggal pilih. Jadi yang benar tadi yang disampaikan oleh Bunda Arina itu, jadi jawabannya adalah yang sucking refleks. Nah ini dia Bunda, refleks menghisap. Oke, mungkin nanti bisa dibaca lagi ya Bunda ya. Jadi saya ulang lagi, ada 3 refleks, jenis refleks yang berhubungan dengan proses menyusu tadi, rooting refleks, suckling refleks, dan swallowing refleks. Seperti itu Mbak Eka dan Bunda-Bunda semuanya. Good job. Oke, baik. Terima kasih Bu Adel atas Ya. penjelasannya. Oke, baik. Sudah paham atau ada yang ingin ditanyakan atau ada yang ingin didiskusikan? Kita lanjut ya. Jelas, baik Kak. Jelas. Baik, Oke, kita Bunda. lanjut ke soal nomor 5. Waktunya 1 menit dimulai dari sekarang. Silahkan Bunda. Orang kampung membawa bayinya usia 2 bulan ke puskesmas melakukan Oke, waktunya saya hitung mundur 5, 4, 3, 2, 1. Silahkan Bunda dijawab untuk soal nomor 5. Oke, jawabannya D. Adakah jawaban lain selain D atau ada yang ingin memberikan alasan? Silahkan. Silahkan. Oke, baik. Silahkan Bunda Arina. Ya, izin lagi Mbak. Iya, Di sini yang silakan. ditanyakan, apakah jenis imunisasi dasar yang selanjutnya diberikan pada bayi tersebut? Nah, di sini jelas ya, bayinya itu usianya 2 bulan dan sudah mendapatkan imunisasi BCG dan polio 1. Nah, untuk selanjutnya harus dapat DPT, HIB, HIV 1 dan polio 2. Jawabannya D, Mbak Eka. Terima kasih. Baik, terima kasih Bunda Arina. Mungkin
Silahkan Bu Adel jawabannya. Oke. Betulkah yang D atau malah ada jawaban lain? Silahkan. Oke, terima kasih Bunda. Mungkin bisa slide-nya langsung Mbak Eka. Boleh. Oke, jadi Ya. kalau kita sampaikan Bunda bahwa imunisasi itu adalah perlindungan yang paling ampuh ya Bunda ya untuk mencegah beberapa penyakit berbahaya termasuk terhadap bayi karena masa awal kehidupannya bayi itu sangat rentan sekali terhadap penyakit yang berbahaya. Contohnya apa saja Bunda? Contohnya misalnya TBC, tetanus, campak ataupun penyakit-penyakit yang lain polio juga seperti itu ya Bunda ya. Makanya ada yang 5 imunisasi dasar lengkap yang artinya itu sudah sesuai dengan jadwal. Nah, ini untuk jadwal imunisasi dasar itu bisa diperhatikan atau dibaca ulang ya Bunda ya. Nah, sekarang pertanyaannya Bunda, misal tuh kalau ini kan sudah sesuai dengan jadwal ya Bunda ya, jadi jawabannya tadi benar D ya, diberikannya DPT, HB1 dan polio kedua karena polio satu tadi sudah diberikan. Kemudian pertanyaan saya Bunda, misalnya nih, kalau misalnya tidak lengkap pada bayinya, misalnya harus BCG itu kan misalnya umur 2 bulan dia belum diimunisasi BCG dan polio. Kira-kira itu bisa diberikan ulang atau bagaimana ya Bunda-Bunda? Bisa biasanya konsul dengan Nah, dokter Bisa. spesialis anak dulu, Bu. Setelah oke. dilakukan tes mantuk mungkin seperti itu, Bu. Iya, terima kasih Bunda atas jawabannya. Jadi benar ya Bunda ya, yang artinya boleh kita laksanakan di pemberian 5 imunisasi dasar lengkap ini wajib diberikan kepada semua bayi gitu. Bayi kan sampai usia 12 bulan ya Bunda ya. Nah, jadi kalau memang misalnya tadi kalau imunisasinya belum lengkap, kita segera melakukan pendataan atau ke puskesmas atau tadi Bunda mengatakan ke dokter gitu ya Bunda ya. Bisa dilakukan contoh tadi telat untuk pemberian imunisasi BCG-nya, bisa diberikan BCG dan polio. Kemudian nanti kalau misalnya lupa lagi usia 5 sampai 12 bulan juga belum lengkap, misalnya itu DPT, HB, polio, maka segera kita minta juga dilakukan imunisasi. Hanya perbedaan jarak antara imunisasi sedikitnya minimal 4 minggu ya Bunda ya. Jadi segera kita minta ke puskesmas untuk dilakukan imunisasi yang belum didapatkan oleh anak kita tersebut. Jadi yang penting sebelum umur 1 tahun bayi itu sudah harus mendapat 5 imunisasi dasar lengkap yaitu hepatitis, BCG, polio, DPT dan campak. Begitu ya Bunda. Terima kasih. Jadi untuk pembahasannya tinggal dibaca saja Bunda. Kemudian nanti kalaupun misalnya ada nanti pertanyaan-pertanyaan ini hanya hafalan mungkin ya Bunda ya. Jadi ada soal yang berbeda pun misalnya usia 4 bulan atau usia 9 bulan, Bunda-bunda sudah bisa menjawab dengan pasti. Terima kasih Mbak Eka. Baik, terima kasih Bu Adel. Terima Ya. kasih juga Bunda yang sudah memberikan alasan tadi untuk soal nomor 5. Mungkin ada yang ingin ditanyakan atau sudah jelas karena melihat jawabannya juga semuanya menjawab dengan tepat yang D. Kita lanjut Bu, ya. Ibu izin dulu, Bu, bertanya, Bu. Boleh, silahkan. Bu, di sini kan di usia 4 bulan ini diberikan DPT DPT HIB1 polio 2 dan IVV. IPP itu apa memang bisa diberikan pada usia 4 bulan ya, Bu? Iya, Atau 7 bulan, 6 bulan ke atas gitu. Mungkin itu ya, iya. Bu. Ya, terima kasih Bunda, bisa. Cuman memang tadi seperti yang saya sampaikan tadi, ini bukan polio 2 ya Bunda, polio 4 ini. Yang Iya, Bu. usia 4 bulan, ya. Iya, 4 Iya, bulan. ya, maaf Bunda saya tulis jadi polio 1, polio 2, polio 3, polio 4. Hanya IPV itu kan tidak termasuk imunisasi dasar lengkap Bunda. Jadi imunisasi itu yang termasuk seperti yang saya sebutkan tadi, hepatitis, BCG, polio, DPT, yang campak, yang artinya itu kan gratis ada di puskesmas ya Bunda ya. Jadi kalau misalnya IPV ini bisa dengan dokter spesialis anak misalnya seperti itu. Jadi kalau di sini memang jadwal imunisasi dasar yang harus dilengkapi terhadap bayi kita. Seperti itu Bunda. Oke, Baik, Bu. baik. Terima kasih. Oke, terima kasih Bunda Arina, luar biasa. Oke, baik. Sudah jelas ya Bunda Arina, sudah paham? Kita lanjut. Jelas, Bu. Baik, terima kasih Bunda Arina. Kita lanjut ke soal nomor 6. Waktunya 1 menit dimulai dari sekarang. Silahkan.
Oke, baik. Waktunya saya hitung mundur. 5, 4, 3, 2, 1. Silakan. Untuk soal nomor 6-nya. Oke, ada yang menjawab D, ada yang menjawab E. Mungkin boleh diberikan alasan mengapa menjawab option D dan mengapa menjawab option E. Silakan. Nah, oke. Bunda Lucy dulu ya. Coba silakan Bunda Lucy. Selamat malam. Suara saya Malam. Selamat terdengar? malam, Bunda. Ya, jawabannya E karena ketubannya sudah negatif, sudah tidak ada. Lain kalau ketubannya masih positif, terus teraba saat kita tuse itu teraba tali pusatnya, itu bisa dikatakan tali pusat terkemuka. Tapi karena ini ketuban sudah pecah, maka kita mengatakan ini adalah tali pusat menumbung. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih. Bunda Lucy, mungkin silakan dari Bunda Arina. Bunda Arina menjawab D nih. Pas nih, ada yang perwakilan D, ada perwakilan E. Silakan. Baik, Iya, silakan. iya izin Mbak Eka. Ya, nggak apa-apa, silakan. Yang ditanyakan diagnosanya ya. Nah, mohon maaf ya ini kalau salah. Iya. Menurut saya Mbak, ini kan dia justru ketubannya negatif. Nah, menurut saya itu yang tali pusat terkemuka. Nah, kalau dia yang positif itu yang menumbung. Mungkin itu kalau salah ya, kalau saya mungkin terbalik. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Bunda Arina, terima kasih Bunda Lucy. Mungkin boleh silahkan Bu Adel. Kira-kira Oke. jawabannya D atau E nih. Silahkan. Siap. Oke, terima kasih Bunda Arina dan Bunda Lucy tadi yang sudah memberikan argumennya dengan soal nomor 6 ya Bunda ya. Jadi kasusnya itu adalah ketubannya sudah pecah, maka kakak negatif, tetapi teraba tali pusat di samping kepala. Nah, tadi sudah disampaikan Bunda Lucy memang ya. Jadi kalau yang namanya tali pusat berada di samping itu, kalau ketuban sudah pecah, itu kita sebut dengan menumbung. Kalau misalnya pada bagian di sisi tetapi ketubannya masih positif ataupun masih ada atau intact, itu kita sebut dengan tali pusat terkemuka. Nah, ini sedikit kita bahas ya Bunda ya. Jadi tali pusat menumbung atau overt prolapse itu adalah tali pusat yang melewati bagian janin dan keluar dari serviks sehingga dapat terlihat pada waktu kita melakukan pemeriksaan spekulum karena memang membran amnionnya ataupun ketubannya sudah pecah. Itu yang disebut dengan overt prolapse ataupun tali pusat menumbung. Sedangkan yang disebut dengan tali pusat terkemuka itu adalah kondisi di mana tali pusat itu ya berada di sisi janin tetapi tidak terlihat keluar serviks karena kenapa? Karena membran amnionnya masih intak ataupun masih utuh begitu ya Bunda ya. Jadi faktor dasar yang merupakan faktor terjadinya predisposisi prolaps tali pusat ini sendiri adalah tidak Bunda, tidak terisinya secara penuh pintu atas panggul dan serviks bagian terendah janin. Itu faktor dasarnya, maka terjadi yang namanya tali pusat menumbung seperti itu. Jadi yang membedakan adalah tali pusat menumbung ketubannya sudah pecah, terkemuka itu ketubannya masih utuh. Kalau KPD kan tidak Bunda, karena di situ sudah pembukaannya sudah 8 cm. Jadi kita tidak sebut kalau pembukaan 8 cm itu terjadi pecah ketuban, kita katakan KPD. Yang disebut dengan ketuban pecah dini adalah apabila belum memasuki tanda-tanda infartu. Seperti itu ya Bunda ya. Jadi banyak yang salah satu penyebab tali pusat itu ya karena memang terjadi prematur bisa ya Bunda ya. Kemudian bisa juga karena posisi bayinya sungsang, menjelang persalinan juga bisa, hidramnion juga bisa, persalinan yang lama juga bisa. Itu yang salah satu yang bisa meningkatkan risiko terjadinya prolaps tali pusat. Prolaps itu di bawah begitu ya Bunda ya. Oke Mbak Eka, terima kasih Bunda-bunda semuanya. Baik, terima Siap. kasih Bu Adel, Ayo. terima kasih Bunda-bunda semua. Oke, berarti jawabannya yang E nih. Ya, betul. Adakah pertanyaan untuk soal nomor 6? Enggak ada Mbak, cuma mungkin tadi terbalikan jangan lupa. Oke. Oke, nggak Oke, apa-apa nggak Bunda. apa-apa. Oke. Oke, baik. Kita boleh lanjut ya ke soal nomor 7.
Waktunya Lanjut. 1 menit, dimulai dari sekarang. Silahkan. Baik, waktunya 5, 4, 3, 2, 1. Boleh silahkan dijawab untuk soal nomor 7 atau soal terakhir kita di malam hari ini. Oke, jawabannya A. Mungkin ada yang lain? Lain A? Atau ada yang ingin memberikan alasan mengapa menjawab option A? Silahkan. Boleh? Oke. Bagaimana? Ada yang lain? Jawabannya atau serempak nih untuk soal nomor 7, soal penutupan jawabannya A semua. Oke, ada yang ingin memberikan alasan? Jika tidak mungkin langsung nih ke Bu Adel. Baik, silahkan Oke. Ibu. Terima kasih Mbak Eka, terima kasih Bunda. Pertanyaan terakhir ya Bunda ya. Nah, kita balik lagi kepada soalnya. Seorang bidan sedang merintis program suami siaga. Berarti secara individual ya Bunda ya, di wilayah binaannya. Nah, proses yang dilakukan oleh bidan tersebut adalah pendekatan melalui tokoh-tokoh masyarakat, karena biasanya kan Bunda, kita kadang kalau kita langsung atau terjun ke masing-masing atau ke individu, kadang mereka tidak menerima. Jadi ada baiknya kita langsung mendekatkan diri kepada tokoh-tokoh masyarakat, karena biasanya kalau tokoh-tokoh masyarakat itu biasanya didengarkan katanya, kemudian mau apa yang disampaikan oleh tokoh masyarakat tersebut. Kemudian melakukan penyuluhan kepada masyarakat, melibatkan kader, memberikan leaflet, dan memasang spanduk tentang suami siaga, siap antar jaga gitu ya Bunda ya. Nah, apakah nama kegiatan yang dilakukan pada kasus tersebut? Ini rata semuanya mau jawab A ya Bunda ya, pemberdayaan masyarakat. Sebenarnya yang jawabannya adalah C, C. promosi Oh, promosi kesehatan. kesehatan. Iya, betul Bunda. Mungkin Promokes. nah ini. Jadi artinya tadi kan kita bidan itu ingin suami itu diibaratkan ikut andil gitu ya Bunda ya. Jadi bukan ke masyarakat secara luas. Makanya tadi saya sampaikan di awal secara individual. Bagaimana suami itu ikut menjaga, bagaimana suami itu ikut berpartisipasi mungkin dalam kehamilan dalam kehamilan istrinya ataupun pada saat persalinan nanti. Nah, ini untuk definisi promosi kesehatannya sendiri adalah upaya untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengendalikan faktor-faktor kesehatan melalui pembelajaran dari, oleh, untuk bersama masyarakat, sehingga masyarakat itu sendiri bisa menolong dirinya dan mengembangkan kegiatan-kegiatan. Contohnya itu adalah promosi tabulin, tabungan ibu bersalin, donor darah berjalan, ambulan desa, suami siaga, satgas gerakan sayang ibu. Nah, di mana tujuan promosi kesehatan itu pastinya adalah melibatkan upaya untuk meningkatkan kesadaran. Intinya kan seperti itu Bunda. Mereka sadar, kemudian setelah mendapatkan informasi dan mendorong individu itu serta komunitas yang ada di masyarakat itu bisa mengadopsi perilaku yang sehat. Itu secara umumnya. Sementara di dalam kasus itu tadi bidan itu lagi merintis tentang suami siaga. Jadi yang paling berperan di situ atau apa namanya tadi adalah promosi kesehatan atau D. Begitu Bunda-bunda semuanya. Oke, baik. Terima kasih. Oke. Salah berjamaah pula di Oke, kami. kalau sudah nyebut masyarakat kasusnya pasti agak bingung. Oh ya betul, kebidanan komunitas memang seperti itu Bunda Suhartini. Jadi memang benar-benar kita harus membaca kasus dan ya kasus dan pertanyaan
apa sih yang diminta seperti itu. Oke, Bunda. Oke. Baik, terima kasih Bu Adel, luar biasa Ya, sekali. baik, Gimana? Gimana mungkin dari bunda-bunda dan kakak-kakak semua ada yang ingin ditanyakan untuk soal nomor 7? Oke, silakan Bunda Lucy. Ya, terima kasih. Tadi saya malah merasa kemungkinan itu adalah di ini komunitas kebidanan, Bu. Oke. Jadi bagaimana bedanya, Bu, ya antara komunitas dengan itu yang kita bekerja sama dengan masyarakat dan kader-kader itu, tokoh masyarakat dan kader-kader. Oke, terima kasih Bunda atas pertanyaannya. Bisa balik lagi Mbak Eka untuk soalnya Mbak Eka. Oke. Nah, yang ditanya tadi sini adalah apakah nama kegiatan gitu ya Bunda ya. Tadi Bunda Lucy tentang kebidanan komunitas. Nah, kalau kita berbicara kebidanan komunitas, bahwa pekerjaan kita itu tidak hanya serta-merta tentang kebidanan saja. Jadi kita melingkupi apa yang terjadi yang di desa tersebut. Contoh misalnya ada kejadian diare, kemudian ada kejadian apa itu Bunda? Demam berdarah gitu ya. Jadi kita mengikuti itu semua Bunda gitu. Tetapi tadi di dalam kasus itu adalah bidan tersebut ingin merintis tentang suami siaga. Berarti suami siaga itu berarti kepada suami yang memang istrinya lagi sedang hamil seperti itu ya Bunda ya. Sementara tadi yang ditanya Bunda selain dari kebidanan komunitas, apa tadi ya Bunda ya? Halo Bunda Lucy? Bedanya, ya, Oke. untuk membedakannya itu supaya kita bisa tahu bahwa itu kebidanan komunitas atau itu promosi kesehatan karena tadi kan Oke. melibatkan kader sama tokoh masyarakat gitu. Betul. Iya, jadi kalau misalnya kebidanan komunitas, misalnya terjadi anemia di dalam satu desa tersebut, misal ada 10 ibu hamil, kemudian dari ibu hamil tersebut terdapat 4 terjadinya anemia, kemudian kita memberikan penyuluhan tentang zat-zat besi yang harus dikonsumsi oleh si ibu tersebut, ataupun misalnya cara memasak sayuran yang benar, misalnya seperti itu Bunda. Jadi itu termasuk salah satu contoh kebidanan komunitas yang memang berhubungan dengan kebidanan itu sendiri. Yang disebut dengan komunitas itu berarti kan kita bergabung dengan masyarakat. Jadi tidak hanya seperti anemia tadi terhadap ibu hamil. Bisa jadi bahwa di daerah tersebut terjadi KLB, misalnya kejadian luar biasa disebabkan karena demam berdarah misalnya Bunda. Nah ini kita kerjasama itu dengan mungkin dinas kesehatan, kemudian dengan puskesmas, ataupun dengan tokoh-tokoh masyarakat tersebut. Nah kalau promosi kesehatan itu tadi kan sudah dijelaskan bagaimana upaya yang kita lakukan terhadap masyarakatnya di sini secara individual adalah suami tadi Bunda, sehingga suami itu siap apapun yang terjadi terhadap ibunya atau istrinya selama kehamilan, bersalin atau masa nifasnya, suami itu sudah apa ya nah Bunda, sudah siap lah kita sampaikan. Makanya siaga siap antar jaga seperti itu Bunda. Jadi promosi kesehatan itu lebih bagaimana upaya yang kita lakukan sehingga nanti suami itu sadar, sehingga nanti apa namanya kalau dia suami itu sadar bisa melakukannya, kemudian nanti harapannya bahwa apapun yang terjadi terhadap ibu tersebut, apakah terjadi perdarahan atau tidak, suaminya sudah siap siaga. Seperti itu Bunda. Oke, baik. Oke. Bagaimana Bunda Lucy? Iya, terima kasih Bu. Sama-sama Bunda Lucy. Ada lagi kah yang ingin bertanya? Atau sudah cukup? Monggo Bunda, mungkin kita bisa sharing gitu ya. Oh ya, Oke. ini untuk slide terakhir yang baik Iya, ya. betul. Slide terakhir. Silakan. Oke, jadi slide terakhir itu optimisme adalah kepercayaan yang mengarah pada pencapaian. Tidak ada yang bisa dilakukan tanpa harapan dan keyakinan. Balik lagi Bunda, kenapa sih Bunda-Bunda semua harus mengikuti Voko, harus mengikuti bimbel gitu ya Bunda. Pasti harapannya 1 kali ujian lulus. Tetapi selain atau di samping itu kita mereview ulang tentang kebidanan yang mungkin kita lupa gitu ya Bunda. Jadi reminder lagi ya, mengingatkan kembali. Jadi di sini
kita itu sharing, mungkin bunda-bunda ada yang ingin ditanyakan, karena di sini balik lagi saya sampaikan bahwa saya tidak menggurui ya bunda ya, jadi kalau kita sharing itu berarti sama rata semuanya. Seperti itu Mbak Eka, terima kasih. Oke, baik. Terima kasih, Bu Adel. Oke, Siap Mbak Eka. oke, baik. Terima kasih, bunda-bunda semua. Saya izin stop share dulu.